Halo, kita jumpa lagi eh, dalam mata kuliah Fisika Bangunan 1 dengan materi hari ini adalah faktor pengaruh kontrol termal bangunan. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa kemarin pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang aspek-aspek atau secara umum aspek-aspek yang mempengaruhi pada bangunan, ya, kinerja bangunan atau performance bangunan. Nah, kali ini kita akan lebih detail lagi memperdalam masalah hal tersebut dengan mengkaji faktor apa saja yang mempengaruhi termal bangunan, karena pada sampai beberapa materi ke depan kita akan fokus pada termal bangunan. Termal bangunan adalah kondisi temperatur atau kondisi dari performan dari suatu bangunan dalam hal termalnya atau kinerja termal, ya. Jadi ini sangat penting. Dari awal saya sudah memberikan sebuah gambaran bahwa sebaik apapun bangunan itu, jika kontrol termalnya atau kinerja termalnya itu tidak bagus, maka performance bangunan tersebut juga tidak akan memberi kenyamanan pada penghuninya. Tentu kita sangat paham bahwa temperatur atau suhu yang berjalan pada sebuah bangunan itu atau ada pada sebuah bangunan itu akan sangat mempengaruhi kondisi biologis pengguna, yaitu manusia. Dengan temperatur tinggi maka suhunya akan panas. Nah, temperatur rendah maka suhunya akan dingin. Nah, tentu juga ada standarisasi temperatur yang bisa diterima oleh manusia sebagai pengguna agar kondisinya bisa nyaman untuk digunakan aktivitas. Nah, pada kesempatan kali ini pertemuan pertama untuk mengkaji lebih dalam tentang hal tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita berada di daerah tropis, ya, di daerah tropis dengan temperatur yang cukup tinggi tiap tahunnya, rentangnya juga cukup panas, dan itu pun juga masih ditambahi dengan kelembapan yang cukup tinggi di daerah tropis, sehingga kita termasuk dalam kategori tropis lembab. Jadi tropis lembab ini mempunyai beberapa keuntungan dan sekaligus juga mempunyai beberapa kekurangan sebenarnya. Ya, apapun itu semua adalah anugerah yang harus kita terima dan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Memanfaatkan kondisi ini sebaik-baiknya. Nah, pada prinsipnya bahwa sebuah bangunan yang berada di daerah tropis itu akan beradaptasi dengan lingkungannya yang lembab dan panas tersebut, sehingga bisa menetralisir, karena fungsi bangunan sendiri ada menetralisir dari kondisi luar yang mungkin tidak nyaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebagai penghuni atau yang berada di permukaan bumi, sehingga menjadi lebih nyaman. Jadi bangunan merupakan juga sebagai alat kontrol supaya tubuh kita bisa nyaman dan beradaptasi dengan baik. Nah, sinar matahari sampai dengan saat ini merupakan sebuah suplai energi yang cukup besar dan itu menghidupi hampir seluruh jagat raya ini, ya.
permukaan bumi, kemudian beberapa planet-planet yang lainnya juga tergantung dengan sinar matahari, dan terutama di bumi sendiri itu sangat tergantung dengan sinar matahari. Semua proses yang ada di bumi itu, di planet bumi ini sangat tergantung dengan metabolisme, sangat tergantung dengan sinar matahari. Nah, maka dari itu sebuah kewajiban bagi kita untuk bisa memanfaatkan dengan baik, sebenarnya ya, kita bisa memanfaatkan dengan baik energi matahari ini untuk menjadi kemakmuran kita. Namun di bangunan kita akan bisa melihat bahwa kontrol sinar matahari ini akan sangat mempengaruhi kenyamanan di dalam bangunan, terutama ketika kita melihat posisi atau letak objek bangunan kita di atas permukaan bumi itu di mana ya. Jadi kita ketahui bahwa kita terbelah menjadi dua dengan garis khatulistiwa, ekuator itu di permukaan bumi, ada sebelah utara dan sebelah selatan. Nah, khususnya anugerah yang kita dapat itu kita berada di garis khatulistiwa atau ekuator, sehingga kita bisa menikmati antara permukaan utara dan selatan. Pun seperti kondisinya seperti itu, karena rentang kita masih dalam wilayah tropis semua, jadi meskipun yang di sebelah utara maupun di sebelah selatan ekuator, pulau-pulau kita itu masih masuk dalam iklim tropis semua. Nah, intensitas dan jenis sinar matahari yang datang ke permukaan bumi itu nantinya akan sangat menentukan posisi atau kondisi dari bangunan kita. Jadi kalau posisinya itu di ekuator, tentunya ya kita akan menikmati matahari itu bisa berada di tegak lurus di atas kita ya. Jadi mulai pagi sampai miring ya 0 derajat, kemudian sampai 180 derajat di posisi barat, dan itu semua terkena sinar matahari di wilayah kita, sehingga kita sebenarnya bisa memanfaatkan itu dengan baik jika kita bisa mengolah energinya. Nah, sinar matahari ini yang kita hindari sebenarnya adalah panasnya ya, ultravioletnya yang panas itu, sehingga performa bangunan di dalam ruangan itu tidak menjadi panas ya. Jadi solar controlnya itu dilakukan dengan mengendalikan permukaan bangunan yang menembus ke dalam ruang bangunan, karena yang kita butuhkan sebenarnya di dalam bangunan ya, di dalam bangunan itu adalah hanya cahaya saja kalau di daerah tropis ya, khususnya kita dalam konteks daerah tropis. Sedangkan panasnya tidak kita butuhkan, karena panas itu sudah melalui proses konduksi secara intensif, itu berasal dari permukaan selubung bangunan kita semua itu penyumbang panas, sudah menyumbangkan panas yang cukup tinggi, mulai atap, dinding, dan komponen-komponen sekitar kita. Jadi kita tidak perlu mengkoleksi panas, kita cukup mengkoleksi cahayanya saja. Pun kalau memang kita mau mengontrol sinar matahari itu masuk ke dalam ruangan, ada baiknya sinar matahari langsung itu bisa dikendalikan, dikontrol pada waktu jam pagi sampai jam 6 itu sampai jam 9 ya, jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 itu masih bagus untuk memanaskan ruangan yang puncak dinginnya itu berada, puncak titik terendah temperatur itu di pukul 6 ya. Nanti naik terus itu sampai pukul 2 itu naik terus, puncaknya di pukul 2 siang ya, temperatur itu naiknya sampai 2 siang, baru turun lagi perlahan terus sampai rentangnya sampai pukul 6 pagi itu. Jadi Anda bisa
merencanakan sinar matahari ini dengan baik ketika memasuki. Jadi rancang dengan baik bangunan itu supaya bisa masuk hanya pada pagi hari. Sore hari di stop. Jadi hindari sinar matahari langsung. Jadi sinar matahari merupakan penyumbang panas terbesar dari luar ya. Sedangkan dari dalam internal gainnya itu sebenarnya berasal dari peralatan yang ada di dalam ruangan ya. Semua peralatan yang berada di dalam ruangan, termasuk juga penghuni ya. Penghuni itu semakin banyak di dalam ruangan, maka juga semakin panas ya, semakin panas. Makanya jumlah orang yang di dalam ruangan ketika ada di gedung pertemuan itu biasanya akan semakin panas dan beban energinya untuk mendinginkan semakin besar. Ventilasi harus Anda cukupkan dalam sebuah bangunan untuk mengontrol supaya panas di dalam bangunan itu bisa dibawa atau diusir keluar ya. Dan yang masuk hindari udara yang panas ya. Usahakan udara yang cukup dingin. Caranya nanti bagaimana ya? Caranya harus didinginkan dulu, nanti ada triknya untuk mendinginkan udara sebelum masuk bangunan. Dengan mendinginkan udara sebelum masuk bangunan, berarti Anda bisa melakukan proses natural cooling ya, pendinginan secara natural ya. Natural cooling itu berarti Anda memasukkan fluida yang bisa mendinginkan bangunan dengan menggunakan udara yang dingin. Itu masuk natural cooling. Yang termasuk yang lainnya ada beberapa yang dalam konteks natural cooling ini pendinginan, termasuk itu tadi usaha mematahkan jalur direct solar atau solar sinar matahari yang langsung masuk bangunan ya, sinar matahari yang langsung masuk bangunan. Nah, selain sinar matahari ini tadi, kita juga mendapat karunia di daerah tropis itu adalah hujan yang cukup tinggi. Jadi faktor yang mempengaruhi selain sinar matahari tadi adalah hujan. Curah hujan yang cukup tinggi ini mungkin akan sangat berpengaruh pada tipologi bangunan yang ada di daerah tropis. Di daerah tropis yang paling bagus memang atapnya ya harus miring ya. Sebaiknya miring atapnya, karena dengan curah hujan yang tinggi, mungkin kalau atap datar untuk membuat salurannya, membuat saluran untuk turunnya hujan itu juga jadi sulit kalau menggunakan atap datar dengan curah hujan yang cukup tinggi ya. Karena debitnya cukup tinggi, maka disarankan memang yang baik itu atap miring. Kalau Anda lihat di hampir seluruh ya, mungkin seluruh arsitektur Nusantara itu atapnya miring semua, tidak ada yang datar ya. Dan untuk bangunan-bangunan yang low rise memang itu wajib dilakukan seperti itu ya. Berbeda dengan nanti di high rise ya, high rise. Jadi kalau Anda lihat contohnya di sana ini ada pasti daerah-daerah tropis yang dengan curah hujan yang tinggi itu akan ada talang dalam, ada yang langsung jatuh begini, terus atapnya miring, dan efeknya pasti pengaruhnya ya secara fisikalis ya. Hujan itu ada banjir, ada angin ya, kemudian angin yang kencang itu juga akibat curah hujan yang cukup tinggi. Jadi sering hujan. Jadi perlu diperhatikan permukaan
studi-studi khusus dalam membangun bangunan itu adalah utilitas untuk aliran air hujan. Jadi Anda perhatikan kalau Anda membuat sebuah proyek bangunan di lingkungannya, di site-nya, Anda harus bisa memperhatikan apakah itu berjalan lancar apa enggak. Nanti jangan sampai setelah dibangun ada akibat biologis karena curah hujan yang cukup tinggi ini ya, lembab biasanya ya, lembab banyak lumut. Nah itu harus perhatikan, kalau sudah banyak lumut lembab biasanya banyak insek, nyamuk ya. Nah itu yang ada pertanyaan kemarin yang menyangkut masalah itu tentang nyamuk ya, karena ini daerah kita itu daerah tropis lembab hujan ya, hujan tropis. Jadi akibat biologis sebenarnya itu yang mungkin menjadi kendala di kita. Kemudian juga akibat kimiawinya. Kalau akibat kimiawinya ya berarti seperti yang Anda lihat ini, akibatnya jadi korosif di benda-benda yang mempunyai kandungan besi ya, kandungan besi jadi korosif. Nah kemudian faktor lainnya yang harus kita antisipasi yaitu angin ya, ini yang mempengaruhi juga. Biasanya gandengannya ya, ini adalah angin yang kencang ini sebenarnya adalah gandengannya hujan yang cukup tinggi, curah hujan cukup tinggi ya. Nah karena biasanya itu disertai dengan angin. Kalau sudah dengan ada angin ya, biasanya ya itu bisa jadi badai nantinya ya kalau sampai terjadi angin yang cukup kencang. Nah ini beberapa sifat angin yang menyebabkan tekanan permukaan ini juga harus kita antisipasi ya. Kalau dilihat di gambar ini, kan ada beberapa ilustrasi mengenai angin itu dengan vegetasi itu bisa dihambat ya. Jadi pada waktu Anda membuat identifikasi site lingkungan, Anda perhatikan itu lingkungannya bagaimana. Kemudian angin secara mikro itu, jadi iklim yang dibutuhkan itu sebenarnya iklim mikro ya, termasuk angin mikro yang berada di lingkungannya ya. Kalau di daerah pegunungan, di daerah lembah itu pasti kencang sekali anginnya. Kemudian daerah pantai, coastal itu juga kencang. Jadi Anda kalau membangun proyek di perumahan di coastal maupun di lembah atau di ketinggian, itu juga perhatikan angin itu biasanya secara umum mengalir dari mana. Kalau di lembah gunung biasanya kan ada angin gunung sama angin lembah ya, naik turun. Kalau coastal itu angin laut sama angin darat. Nah itu rutin. Nah itu bisa Anda jadikan sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk untuk mengkoleksi energi di lingkungan tersebut sebenarnya ya, kalau mau digunakan. Nah ini ilustrasi secara skematik dan diagramatik angin itu bisa kita. Nah ini dalam proses natural cooling ini sangat bermanfaat dengan adanya vegetasi ini. Ketika udara panas itu masuk dari sisi sini, kemudian sebelum masuk bangunan ini bisa didinginkan melalui vegetasi ini ya. Kenapa kok bisa dingin ya? Karena di daun-daun yang ada di vegetasi itu akan menguapkan airnya untuk mencapai keseimbangan temperatur ya dari angin atau udara yang mengalir di sini, sehingga yang sudah melewati sini berupa angin yang lebih dingin. Nah, jadi seperti saya sarankan kemarin bahwa bangunan-bangunan di daerah tropis itu yang paling bagus adalah dikelilingi oleh tanaman atau vegetasi. Ya, itu paling bagus di daerah tropis yang panas ya, panas sekali. Dan tapi resikonya memang ada ya. Ada kelembapan di sana nanti kalau tidak. Nah, makanya itu harus ada
perancangan yang baik. Ini fungsinya seorang arsitek nanti perancang mengendalikan, mengontrol itu jumlah panas dan tapi juga bisa mengendalikan natural cooling melalui ini. Jadi ini ilustrasi skematik ya, kemungkinan perilaku angin itu seperti ini ya. Karena tanaman-tanaman ini sebenarnya bisa sebagai deflektor ya. Deflektor itu berarti pengarah, mendefleksikan ini seperti yang di sini Anda lihat ini dengan menempatkan deretan ini sebenarnya angin yang ini dibelokkan ya, dibelokkan untuk masuk bangunan. Ini didefleksi maksudnya. Kalau di sini ditutup, jadi tidak masuk di sini, dari sini. Nah, ini perilaku seperti ini ya harus Anda perhatikan kalau mau merancang bangunan. Ini banyak informasi-informasi umum lainnya sebenarnya sih Anda bisa gali. Paling tidak saya sudah memberikan dasarnya seperti ini. Nanti berbeda kalau kita pada daerah-daerah dengan bangunan tinggi ya, dengan bangunan high rise. Dengan high rise ini perilaku angin, kecepatan angin semakin atas semakin kencang, semakin tinggi ya. Jadi proses pendinginan sebenarnya berjalan dengan cepat, lebih cepat sebenarnya karena angin ini ya. Berbeda dengan bangunan di low rise. Kalau high rise ini posisinya seperti ini, jadi peningkatan bisa sangat tajam anginnya. Kemudian apa saja kalau kita tadi yang mempengaruhi faktornya ada sinar matahari, hujan, dan angin ya. Itu ingat-ingat bahwa kalau Anda mau mengerjakan sebuah proyek bangunan, perhatikan solar kontrolnya, kemudian yang kedua curah hujan ya, curah hujan, dan yang ketiga adalah angin ya. Angin itu nanti menyangkut ventilasi dan lain-lainnya. Kalau di bangunan menyangkut ventilasi itu opening, berarti bukaan mana yang harus dibuka. Sama dengan solar control juga seperti itu ya. Kalau hujan berarti mana yang harus di utilitas hujannya atau aliran air yang baik di mana harus mengarah kemana. Sedangkan parameter secara konsep mengontrol thermal itu apa saja sih ya. Ini ada temperatur itu berarti indikasi numerik atau indikasi kuantitas ya, indikasi numerik dari sebuah kondisi suhu ya. Apakah suhu sama temperatur? Tidak sama. Kalau suhu itu kondisinya berarti ya. Berarti kalau temperatur itu nilainya ya. Ingat-ingat bahwa temperatur 24 derajat itu berarti temperatur ya. Ini suhunya seperti apa? Kalau ya suhunya umpamanya netral. Kalau 40 derajat suhunya Suhunya panas ya. Kalau 10 derajat suhunya dingin ya, seperti itu. Jadi temperatur ini sangat mempengaruhi kinerja thermal ya. Memang fokusnya justru di temperatur ini ya, thermal itu kondisi temperatur yang ada dalam bangunan. Ini menjadi pokok pengelolaan yang harus wajib dilakukan pada setiap bangunan ya, setiap bangunan baik di daerah dingin maupun daerah panas ya. Kalau daerah dingin berarti bagaimana caranya untuk menaikkan temperaturnya dan menyimpan panasnya. Kalau di daerah panas berarti bagaimana cara mengeluarkan panas dan menghilangkan panas tersebut. Humidity adalah kelembapan. Ini faktor atau parameter kontrol thermalnya yang kedua, yaitu humidity, kelembapan. Kelembapan itu berarti jumlah udara jumlah air yang ada di udara. Jadi udara kita itu ada kandungan airnya ya. Buktinya apa? Buktinya kalau Anda mendinginkan di daerah dingin ya, di daerah dingin seperti di
di puncak gunung. Itu biasanya kalau terlalu dingin kita akan sering di lubang hidung kita keluar air netes ya karena terjadi pengembunan ya, akhirnya mengumpul uap air itu jadi menetes. Seperti juga daun-daun itu biasanya kalau pagi hari karena kalau kelembapan cukup tinggi dan kondisi temperatur rendah sekali, akhirnya menetes ya. Yang sebelumnya air itu dalam bentuk uap ya, uap akhirnya jadi fluida, jadi cairan, jadi berubah jadi cairan. Berikutnya adalah iklim ya, iklim. Jadi ada temperatur, ada kelembapan, dan ada iklim. Nah, sekarang kita bahas iklim. Iklim kita itu sebenarnya masuk dalam kalau kita lihat di sini ya, di pembagian iklim ini ada ekuator, ini tropical Cancer, maksudnya utara ya, ini istilahnya saja. Tropical Capricorn ini ke selatan, Antartika ini Arktik. Nah, dengan adanya pembagian iklim yang seperti ini, itu sebenarnya kita harus bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di daerah ini. Nah, ini ketika kita merancang bangunan sebaiknya juga memperhatikan iklim ya. Barangkali saja Anda nanti bisa berkiprah di skala internasional, maka bangunan-bangunan dengan wilayah iklim berbeda akan bisa Anda rasakan. Meskipun kalau tidak begitu, pada suatu wilayah pun biasanya iklimnya juga mikronya berbeda ya. Yang lebih penting itu sebenarnya iklim mikro itu yang harus Anda perhatikan. Di daerah tersebut sering terjadi aliran angin dingin apa enggak, aliran anginnya mengarah kemana, kemudian panasnya itu durasinya berapa, jatuhnya dari arah mana. Nah, itu biasanya Anda perhatikan supaya kemudian curah hujannya sering karena tidak sama, meskipun dalam satu wilayah mungkin permukaan hujan itu, jatuhnya hujan juga mungkin tidak sama, apalagi sekarang tuh siklusnya juga tidak terlalu konsisten. Nah, dalam konteks ini perancangan itu sebenarnya banyak diwajibkan mempunyai konsep yang berkelanjutan. Nah, ini trennya seperti ini. Jadi kalau Anda merancang bangunan, nanti pada prinsipnya harus bisa memberikan nilai berkelanjutan terhadap lingkungannya. Berkelanjutan dalam arti berarti bahwa tidak merusak lingkungannya. Nah, kalau tidak merusak lingkungannya berarti Anda harus usahakan memanfaatkan natural cooling seperti itu ya, pendinginan secara alami. Kalau pendinginan secara alami berarti ya harus manfaatkan lingkungannya ya, untuk bangunan low rise mungkin itu mudah untuk dilakukan ya. Jadi Anda kalau sekarang membangun low rise ya, seperti proyek yang sedang Anda jalankan ya, sebaiknya juga berpikir ke arah sana. Dan untuk bangunan-bangunan yang high rise itu tentunya butuh penanganan tersendiri nantinya ya, sendiri. Jadi kalau di sini ilustrasinya seperti ini. Jadi ada standarisasi yang harus kita lakukan untuk solar power, bentuk dan fungsinya, building skin-nya. Ini juga ada aturannya sebenarnya ya, juga ada aturannya ketika kita membangun
bangunan-bangunan high rise, karena efeknya cukup besar karena dia menyangkut permukaan yang cukup luas biasanya ya. Kita memasang kaca itu permukaan cukup luas kalau di high rise. Jadi biasanya ada pengendalian dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus pemasangan tree top seperti ini ya, vegetasi yang ada dalam bangunan di atas, kemudian air dan macam-macam yang mungkin pada prinsipnya adalah mendukung tentang bangunan yang berkelanjutan, dan prinsipnya itu adalah ramah lingkungan. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk kali ini. Semoga saja bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan mungkin Anda bisa diskusikan di forum e-learning atau yang lainnya yang bisa kita komunikasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.